Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi hari ini dengan pembelajaran Al-Quran Hadis. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Bu Ani doakan anak-anak semuanya senantiasa sehat dan senantiasa tetap semangat belajar dimanapun berada. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pembelajaran Al-Quran Hadis pada hari ini, mari nak kita berdoa bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah, agar apa yang akan kita pelajari hari ini dan apa yang sudah kita pelajari, semuanya kelak nantinya membawa ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama materi baru Kurdis, yakni tentang hormat kepada kedua orang tua kita. Nah, anak-anak, Bu Ani harapkan setelah pembelajaran ini, anak-anak lebih taat dan lebih hormat lagi kepada kedua orang tua kita. Nah, kalau di rumah orang tua kita yaitu mama, papa kalian semuanya yang melahirkan kalian semuanya. Nah, kalau di sekolah orang tua kita itu adalah bapak ibu guru. Nah, ini ada dua gambar. Kira-kira perilaku yang mana ya nak yang termasuk sikap hormat kepada kedua orang tua kita? Iya, jadi yang pertama adalah gambar dua orang yang bersalaman ketika mau berangkat sekolah. Gambar yang kedua adalah anak yang menentang orang tua. Nah, jadi dari kedua gambar ini yang termasuk perilaku hormat kepada kedua orang tua adalah terletak pada gambar nomor 1. Iya. Nah, hormat kepada orang tua itu juga terdapat dalam hadis. Nah, hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amr bin Ashim radhiyallahu an النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط walidain. Nah, itu tadi lafal hadis menghormati orang tua. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Nah, itu termasuk hadis menghormati orang tua. Yang pertama. Nah, yang kedua kita akan belajar bagaimana cara menghormati orang tua yang masih hidup. Nah, kita patut bersyukur manakala orang tua kita kedua-duanya masih hidup. Maka yang harus kita lakukan terhadap beliau adalah yang pertama, berkata sopan, berkata baik, berkata santun. Nah, jadi kalau kita berkata sopan, maka tidak akan menyakiti hati orang tua kita. Yang kedua adalah membantu meringankan pekerjaannya. Contohnya, semampu kalian, kalau misalkan ibunya repot membersihkan tempat tidur, ya kalian bantu. Itu adalah contoh menghormati orang tua, yakni dengan membantu meringankan pekerjaannya. Yang ketiga, mendengarkan dan menjalankan perintahnya.
Jadi Bu Ani yakin setiap perintah orang tua, nah itu pastinya bernilai positif, selalu bernilai baik. Maka ketika beliau menasihati kita, jangan kita tinggalkan, tapi harus kita dengarkan dan menjalankan perintahnya dan menjalankan apa yang diinginkan beliau. Yang keempat, yakni merawatnya ketika sudah lanjut usia serta tidak lupa selalu mendoakannya. Nah, kalau kita masih kecil dulu dirawat oleh beliau, sekarang cara menghormati beliau atau cara menghormati orang tua kita yang ketika dia sudah tua, yakni adalah merawatnya ketika dia sudah usia lanjut. Nah, keempat cara ini adalah cara menghormati orang tua kita yang masih hidup. Nah, selanjutnya cara menghormati orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, yang pertama adalah menjalankan amanah dan mendoakannya. Nah, apapun pesan beliau, orang tua kita yang sudah meninggal, kita harus amanah, kita harus menjalankannya dengan senang hati. Nah, yang kedua adalah menyambung tali silaturahim dan menjaga nama baiknya. Jadi ketika orang tua kita sudah meninggal, kira-kira keluarga dari orang tua kita itu siapa aja ya? Lah mungkin bisa kita silaturahim ke beliau semuanya kalau ada waktu dan harus menyempatkan. Karena barang siapa yang bersilaturahim, menyambung silaturahim, maka akan dimudahkan rezekinya, akan dilapangkan rezekinya, dan dibarokai umurnya. Nah, dan juga jangan lupa menjaga nama baik beliau, baik di dalam keluarga kita sendiri maupun terutama kepada orang lain. Yang ketiga adalah berziarah ke makam serta mendoakannya. Jadi ketiga cara ini adalah cara menghormati orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, maka dari itu nak, yang terpenting baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup orang tuanya, jangan lupa tetap didoakan setiap harinya, setiap habis sholat. Nah, selanjutnya adalah perilaku yang tidak boleh kita lakukan terhadap orang tua, yakni yang pertama menyakiti dan berkata kotor kepadanya. Nah, apapun contoh yang menyakiti baik terhadap ucapan maupun perbuatan tidak boleh kita lakukan kepada orang tua kita. Karena kalau mereka sudah sakit hati, maka murka Allah itu datangnya cepat sekali. Maka dari itu anak-anak, ketika kita belum bisa membahagiakan orang tua kita, paling tidak kita tidak boleh menyakitinya. Yang kedua, pelit terhadap keduanya. Jadi kalau kita sudah besar, sudah bekerja, sudah punya penghasilan, tolong anak-anak jangan sampai pelit terhadap orang tua. Karena ketika kita dermawan kepada orang tua, yakinlah rizki Allah itu akan berlimpah datangnya kepada kita. Nah, yang ketiga, tidak memenuhi panggilan keduanya. Nah, ketika kita contohnya misalkan bermain HP atau menonton TV. Nah, pada saat itu orang tua kita sedang memanggil, maka berhentikanlah apa yang kamu lakukan tersebut demi memenuhi panggilan orang tua. Nah, yang terakhir, tidak mengakui jasanya ketika kita sudah sukses. Nah, anak-anak jangan sampai kita melakukan 4 hal ini, karena kalau kita melakukan ini, insya Allah, nah Allah itu akan memberikan apa ya? Memberikan sebuah balasan kepada kita. Jadi tolong jangan sampai kita melakukan 4 hal ini. Nah, ketika kita masih kecil, kita dirawat, disekolahkan sampai apa yang kalian cita-citakan itu tercapai. Nah, manakala kalian sukses, tolong jangan sampai lupa jasa mereka berdua. Jangan sampai melupakan
lakukan. Nah, karena jasa mereka berdua itu sungguh mulia. Nah, keringatnya itu sangat mulia karena demi mensukseskan anak-anaknya. Nah, maka dari itu tidak mengakui jasanya ketika kita sukses itu jangan sampai kita lakukan. Kalau kita sukses, kita harus ingat beliau, kita harus mematuhi beliau, kita harus hormat dan memuliakan beliau. Karena suksesnya kita itu bukan karena kepandaian, kepintaran kita, akan tapi suksesnya kita itu karena jasa dan doa dari orang tua kita. Nah, anak-anak, Bu Ani harapkan setelah pembelajaran kudus ini anak-anak lebih sopan, lebih santun dan hormat kepada kedua orang tua kita. Sekarang saatnya anak-anak menghafalkan hadis hormat kepada orang tua. Yang mana tadi lafalnya? Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Anak-anak bisa menghafalkan terlebih dahulu, ada di buku paket halaman 82. Nah, sekiranya anak-anak sudah hafal, nanti silahkan di video dan dikirimkan di link yang sudah Bu Ani kirimkan di wali kelasnya. Nah, lafalnya Bu Ani bacakan sekali lagi. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Nah, demikian pembelajaran Al-Quran hadis pada hari ini. Semoga kita semua menjadi anak yang solih dan solihah, dan apa yang kita cita-citakan semuanya dikabulkan oleh Allah. Demikian apa yang dapat Bu Ani sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga anak-anak semuanya senantiasa sehat dan tetap semangat belajar dimanapun berada. Bu Ani akhiri, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.